Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Shalom, boleh lambaikan tangannya yang pagi hari ini bersuka cita, puji Tuhan. Ya mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau nikmati hadiratnya. Saya percaya setiap kita pagi hari ini datang dengan kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita. Biarlah pagi hari ini sungguh-sungguh kita mau cari wajahnya Tuhan. Selamat pagi Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik teramat baik bagi hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan setia memelihara hidup kami. Tuhan setia menjagai setiap kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan. Kami ada karena pemeliharaan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang begitu melimpah atas hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami rindu Tuhan, kami nikmati hadirat-Mu yang manis itu Tuhan. Kami boleh mengalami persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Kami boleh nikmati kebaikan-Mu, kami boleh nikmati kasih-Mu Tuhan. Dan hadirat-Mu melawat setiap kami pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang ditinggikan, Kau Allah yang diagungkan Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari bersyukur kepada Tuhan buat setiap kebaikan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati.
Engkau Yesus. Bapak Ibu boleh kasih tos kanan kirinya. Mari datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab rancangannya selalu indah bagi setiap kita. Amin. Amin.
Mari sama-sama kita menyatakan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Hidupku ada di tangan, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja. Boleh lebih keras? Amin. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan berhenti. Rohmu yang memberi penghiburan. Sama-sama katakan. Akan ku pikul salibku, luputlah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Dengan imanmu katakan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya, mari sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, luputlah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari jemaat saja katakan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Bapak Ibu Saudara percaya di dalam setiap kesesakan Tuhan menyertai hidup kita, amin. Amin. Mari sama-sama nyatakan, hatiku percaya.
Tuhan, sekalipun dalam kesesakan. Kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau nyatakan Allah satu-satunya sandaran hidup kami Tuhan. Ketika kami tidak mampu, ketika kami tidak sanggup, kuasa-Mu memampukan setiap kami. Bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatan, berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Dalam setiap kesesakan Tuhan, kami mau terus berharap kepada-Mu. Bersama-sama nyatakan. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung
satu-satunya tempat untuk kami boleh bersandar hanya Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan, Kau rindu berbicara atas setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan. Supaya kami beroleh kekuatan yang baru pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah atas setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Cindy. Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Apa kabar? Baik-baik saja, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita pengen belajar pagi hari tentang percayalah kepadanya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang wujud iman yang sehat, tetap berdoa ketika kita nggak memahami jalan ke depan. Ya, nah pagi hari ini sama-sama kita pengen belajar wujud iman yang sehat yang berserah kepada kedaulatan Tuhan. Nah sebelum dengar khotbah, saya mau kasih satu pertanyaan yang bisa Bapak Ibu diskusikan. Pertanyaannya begini, ketika seorang mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, yang tidak diinginkan dan tidak dipahami, apa sih kecenderungan kita? Saya ulangi lagi ya, ketika kita mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, yang tidak kita ingini, yang tidak kita pahami, apa sih kecenderungan kita biasanya? Silakan diskusi berdua-berdua boleh, bertiga boleh. Oke ya, biasanya apa? Apa kita ngomong, saya gembira Pak, hal-hal begitu, saya senang banget. Sedih, apa ya, biasanya apa? Kecewa ya, kita kecewa ya. Siapa lagi tuh? Biasanya kita senang sekali menyalahkan Tuhan. Terus kita timbul pertanyaan nih, mengapa hal ini harus terjadi dalam hidup saya? Kok bukan orang lain aja sih? Kenapa harus saya? Kan sering banget Bapak Ibu Saudara. Nah kalau pertanyaan-pertanyaan ini kita renungin terus-menerus Bapak Ibu Saudara, itu jadi satu hal yang benar-benar buat kita jadi ngalamin kayak kekeringan rohani. Kita ngalamin hal-hal yang kecewa banget kecewa, yang akhirnya buat kita benar-benar bisa jadi buat kita jadi goyah. Udah gak percaya lagi sama Tuhan. Udahlah ngapain sih percaya sama Tuhan? Ya, jadi buat seperti itu loh Bapak Ibu Saudara, buat kita benar-benar jadi gak percaya sama Tuhan. Nah kalau ini bisa Bapak Ibu Saudara, jadi kita bisa jadi secara lahiriah kita datang ke gereja, secara lahiriah kita melayani Tuhan, tapi kita udah gak percaya lagi sama Tuhan. Nah akhirnya Bapak Ibu Saudara membuat kita hidup dalam kepura-puraan, pura-pura rohani. Pura-pura beriman, pura-pura percaya. Kalau yang pura-pura Bapak Ibu Saudara dalam dunia sandiwara perfilman itu biasa Bapak Ibu Saudara. Nggak harus nangis, dia nangis dipaksa nangis. Pokoknya yang penting bisa buat senang para penonton. Bisa buat percaya para penonton. Tapi Bapak Ibu Saudara pura-pura dalam gereja, pura-pura dalam kekristenan itu Tuhan nggak suka. Tuhan nggak suka. Dan itu gak boleh terjadi Bapak Ibu Saudara. Kalau sampai terjadi, hal itu benar-benar membuat kita jadi Kristen yang palsu. Dan Tuhan pengen cari benar-benar gini, penyembah-penyembah yang sejati. Tuhan pengen cari pelayan-pelayan yang sejati. Tuhan pengen cari para orang-orang yang beriman itu yang sejati, bukan sekedar pura-pura. Nah artinya Bapak Ibu Saudara, kita pengen belajar tetap percaya sama Tuhan di tengah kondisi apapun juga dalam kehidupan kita. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara dari Habakuk 1 ayat 5 dan 6. Ya, jadi Habakuk 1 ayat 5 dan 6 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, dikatakan begini. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah
terheran-heranlah dan tercenganglah, sebab aku akan melakukan sesuatu pada zamanmu yang jika diceritakan tidak akan kamu percayai. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang ganas dan berangasan itu, yang menjelajah seluruh penjuru bumi untuk menduduki pemukiman yang bukan milik mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, kitab Habakuk ini berisi dialog Habakuk dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, Habakuk itu melihat pemerintahan di zaman Yoyakim itu penuh dengan kejahatan, penuh dengan kelaliman, penuh dengan ketidakadilan, penuh dengan penindasan. Habakuk bertanya, kenapa ini Tuhan? Nah di ayat 5-6 ini Tuhan menjawab dengan menunjukkan berserah kepada kedaulatan Tuhan. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara tentang kedaulatan Tuhan. Nah di sini definisi kedaulatan Tuhan dikatakan begini, otoritas mutlak dari Allah sebagai pencipta dan raja atas seluruh ciptaannya yang melalui kehendaknya dan kuasanya dalam menentukan tujuan dari segala sesuatu. Nanti Tuhan benar-benar berdaulat. Nah Tuhan nunjukin dengan kondisi seperti yang dialami bangsa Yehuda waktu itu, Tuhan tuh berdaulat atas bangsa itu. Nah apa sih bukti kedaulatan Tuhan itu? Bapak Ibu, kalau kita lahir kita nggak bisa milih kepada siapa papa kita, di kota mana, di negara mana, kita nggak bisa milih Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang menentukan dan itu kedaulatan Tuhan. Mau sebagai pria, mau sebagai wanita, kita nggak bisa menentukan Bapak Ibu Saudara sekalipun disetting dengan cara-cara kedokteran zaman ini. Ya, sekalipun disetting dengan cara-cara kedokteran zaman ini. Tapi saya percaya kedaulatan Tuhan itu tetap berlaku. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, iman yang sehat itu diwujudkan dalam bentuk penyerahan diri kepada kedaulatan Allah. Ya, iman yang sehat diwujudkan dalam bentuk penyerahan diri kepada kedaulatan Allah. Berserah itu bukan berarti kita telah memahami semua pekerjaan Allah. Nah kadang-kadang kita berani berserah karena kita sudah analisa semuanya, kita sudah pertimbangin semuanya dan kita sudah tahu hasil akhirnya, baru kita berani berserah. Kita nggak berani menyerahkan sesuatu hal kepada orang lain yang tidak kita percayain, atau kita nggak berani menyerahkan sesuatu hal kepada orang lain yang kita nggak tahu gambaran besarnya seperti apa, hasilnya seperti apa, kita nggak berani. Tapi kalau kita bicara tentang iman yang sehat adalah iman yang benar-benar berani menyerahkan diri kepada kedaulatan Tuhan. Karena kita percaya kedaulatan Tuhan itu pasti dan ya dan amin. Nah artinya Bapak Ibu Saudara, berserah berarti tetap mempercayai Allah ketika kita belum memahami apa yang sedang Tuhan kerjain. Kita benar-benar percaya. Ya, percaya. Berserah itu bukan pasrah. Beda ya. Berserah itu beda dengan pasrah. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Wujud dari penyerahan diri atau berserah kepada Tuhan. Yang pertama adalah berserah kepada sudut pandang Allah. Nah di sini dikatakan gini Bapak Ibu Saudara, Habakuk 1 ayat 5 dikatakan gini. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, terheran-heranlah dan tercenganglah. Sebab aku akan melakukan sesuatu pada zamanmu yang jika diceritakan tidak akan kamu percayai. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa sih banyak orang kecewa? Kenapa sih banyak orang marah? Karena sesungguhnya apa yang kita harapin gak sesuai dengan apa yang terjadi. Kenapa kita bisa kecewa sama Tuhan? Kita berharap Tuhan tuh jawab doa saya yang seperti ini. Tapi kenyataan Tuhan jawab doa kita tidak seperti yang ini, tapi seperti yang itu. Makanya kita kecewa Bapak Ibu Saudara. Kebanyakan manusia Bapak Ibu Saudara ngalami seperti itu. Kita bisa kecewa kepada seseorang, kenapa? Karena apa yang kita harapin dari seseorang itu gak terjadi dengan apa yang jadi harapan kita. Nah di sini kita belajar Bapak Ibu dikatakan gini, Habakuk 1 ayat 5 dikatakan, lihatlah di antara bangsa-bangsa, Bapak Ibu dikatakan gini, lihatlah. Suruh ngelihat. Dan dikatakan di antara bangsa-bangsa, artinya Bapak Ibu saudara, Habakuk disuruh lihat, jangan cuma lihat Yehuda. Dikatakan lihatlah di antara bangsa-bangsa. Disuruh lihat hal-hal yang jauh lebih besar, jauh lebih lebar, jauh lebih luas. Di situ kita bisa belajar banyak dibandingkan kalau Bapak Ibu cuma lihat satu Yehuda. Nah banyak orang jadi pikirnya sempit, kenapa? Karena dia cuma fokus kepada satu orang atau satu kota atau satu titik. Dan dia tidak bisa melihat hal-hal yang lain. Padahal Bapak Ibu Saudara percayalah.
di luar Yehuda. Maka dikatakan ini, lihatlah di antara bangsa-bangsa dengan dikatakan dan perhatikanlah. Suruh simak baik-baik Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu percaya enggak? Kalau orang yang suka di rumah terus saja ya, di kamar 4x4, enggak ada TV, enggak ada apa-apa, cuman ada gadgetan WA-an aja. Enggak boleh nonton apa-apa, cuman dikasih alat komunikasi. Saya pengen tahu Bapak Ibu Saudara, kalau kita terus-menerus begitu, pikiran kita sempit. Kita nggak tahu dunia luar. Keputusan yang kita keputusin segala macam dalam kehidupan kita, cuman sebegitu aja. Tapi ketika Bapak Ibu mulai lihat sesuatu di luar, pikiran kita mulai terbuka. Maka banyak orang ngomong gini, kalau mau belajar agak jauh. Jangan dekat-dekat. Coba Bapak Ibu bayangin aja. Kalau kita di gereja terus saya coba. Berantem nanti kita lama-lama. Loh beneran. Makanya kita keluar, jangan di gereja terus. Makanya ibadah cuma 1 kali, 1 minggu. Coba kalau kita hari kita ke gereja. Senin ibadah, Selasa ibadah, Rabu ibadah, Kamis ibadah, Jumat ibadah, Minggu ibadah. Rame kita di sini. Beneran loh. Nah jadi makanya dikatakan, lihatlah di antara bangsa-bangsa, lihat. Lihat di antara bangsa-bangsa. Terus katakan, perhatikanlah, terheran-heranlah, dan tercenganglah. Ada sesuatu hal yang besar, ada sesuatu hal yang indah, ada hal-hal yang kita tidak ketahui dengan sudut pandang kita yang sempit, dengan sudut pandang kita yang terbatas, kita nggak bisa ngeliat apa-apa. Sama seperti ini Bapak Ibu Saudara, kalau di jalan tol misalnya, supir sedan sama supir truk itu bisa tahu di depan jauh lebih jauh daripada supir sedan. Kenapa? Karena posisi supir truk lebih tinggi daripada supir sedan. Dia bisa tahu kejadian di depan, kenapa macet atau segala macam, dia bisa lebih tahu dibandingin supir sedan. Dia nggak tahu. Nah saya percaya Bapak Ibu Saudara, sudut pandang kita tuh bisa ngalamin perubahan ketika kita benar-benar percaya, dekat sama Tuhan. Kita bisa ngeliat sesuatu yang berbeda. Kalau enggak kita cuma lihat satu sisi Bapak Ibu Saudara, cuma hal kecil. Seperti potongan puzzle. Kalau enggak cuma pegang satu puzzle, kita nggak bisa ngomong ini gambarnya seperti ini. Nggak bisa. Kita ngalamin kehidupan kita seperti sekarang ini. Kita nggak bisa ngomong gambaran besar kehidupan kita seperti ini terjadinya. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Tuhan tuh melihat keseluruhannya. Kalau kita ngomong 5.000 puzzle, kita pegang satu, Tuhan pegang 4.999 puzzle. Dia tahu gambaran besar dalam kehidupan kita. Nah maka itu Bapak Ibu Saudara, sudut pandang kita harus berubah. Harus benar-benar percaya kepada kedaulatan Tuhan. Maka saya ulangi lagi dikatakan, lihatlah di antara bangsa-bangsa. Jangan cuma lihat persoalanmu. Ada hal-hal besar yang Tuhan sudah izinkan terjadi, yang sudah Tuhan siapkan untuk menyelesaikan persoalanmu. Ya, jadi kita belajar, jangan cuma bangga dengan satu pandangan kita dan kita anggap jadi benar. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Satu puzzle, nggak bisa Bapak Ibu ngomong ini gambarannya pemandangan. Satu puzzle Bapak Ibu nggak bisa ngomong ini gambarnya kuda. Tidak bisa. Ya, jadi kita harus belajar berserah kepada sudut pandang Allah. Nah saya percaya Bapak Ibu Saudara kalau kita bisa memahami dengan segala sesuatu, kita nggak boleh Bapak Ibu Saudara, dengan peristiwa kecil kita simpulkan satu hal yang besar. Kita harus nilai itu totally, seperti apa yang Tuhan lihat. Ya, jadi satu peristiwa Bapak Ibu nggak bisa nganggap ini pasti begini, tidak bisa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wujud dari penyerahan diri berserah kepada cara kerja Allah. Nah, di sini katakan Bapak Ibu bagian poin berikutnya dikatakan gini. Habakuk 1 ayat 5, lihat dari segala bangsa-bangsa dan perhatikanlah, terheran-heranlah dan tercenganglah. Sebab aku melakukan sesuatu pada zamanmu yang jika diceritakan tidak akan kamu percayai. Seakan-akan, Tuhan ini bohong gitu kan.
Kan itu saya ulang ini. Sebab aku akan melakukan sesuatu pada zamanmu yang jika diceritakan tidak akan kamu percayai. Kita nggak percaya dengan cara kerja Tuhan. Karena kita berpikir cara kerja Tuhan tuh mungkin nggak benar, mungkin salah, mungkin nggak tepat. Tapi kita lebih percaya dengan cara kerja kita. Makanya kita nggak percaya Bapak Ibu Saudara terkesan bahwa Tuhan ini cara kerjanya nggak beres. Bener kan? Dalam kehidupan kita juga sering begitu kan? Misalnya kalau kita pengen cuci piring lah atau mau masak lah. Bapak Ibu Saudara kalau cuci piring tujuannya kan cuma satu, piringnya bersih kan? Bener nggak? Apa piringnya pecah? Bukan dong, piringnya bersih. Kalau pengen masak, masakannya apa? Mentah kan enggak juga. Pengen matang dan lezat, itu kan tujuannya. Caranya terserah. Yang penting masakannya matang dan lezat. Cara cuci piringnya terserah. Yang penting bersih. Kadang-kadang kita kan ngedumel. Kok caranya begitu sih? Enggak cocok banget. Salah. Garam dulu, enggak micin dulu. Kita ribut gara-gara itu Bapak bisa. Kita juga bisa ribut, bisa kecewa sama Tuhan. Gara-gara Tuhan enggak ngelakuin apa yang Tuhan mau. Itu kebiasaan manusia Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya di sini mah enggak ada. Ya, di sini enggak ada Bapak Ibu Saudara, aman. Nah, makanya dikatakan gini, sebab aku akan melakukan sesuatu pada zamanmu yang jika diceritakan tidak akan kamu percayain. Kita gak percaya dengan cara kerja Tuhan. Mau diomongin gimana pun kita gak percaya. Kita selalu berprinsip, caraku yang terbaik, caraku yang paling benar. Maka kita selalu memaksakan kehendak kita. Kita gak berani berserah kepada kedaulatan Tuhan. Karena kita selalu berpikir, caraku yang terbaik, caraku benar. Nah, proses demi proses dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, percayalah. Kadang-kadang karena cara yang berbeda, kita selalu berpikir Tuhan gak kerjain apa-apa. Karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapin dan kita berpikir Tuhan gak melakukan apa-apa. Tuhan bekerja Bapak Ibu Saudara. Tuhan melakukan banyak hal. Yang mungkin saya katakan tadi gak sesuai dengan apa yang kita mau. Dan kita langsung ngambil satu keputusan Tuhan gak ngelakuin banyak hal dalam kehidupan kita. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, percayalah banyak hal dalam kehidupan kita yang mungkin kita sulit untuk kita percayain. Tapi saya percaya Tuhan sanggup melakukannya dengan caranya. Petrus berjalan di atas air itu hal yang gak masuk akal. Benar-benar hal yang gak masuk akal. Memang sekarang ada sepatu yang bisa jalan di atas air. Ya benar ya, ada tuh Bapak Ibu, saya lihat TikToknya apa-apa tuh. Saya kaget, bisa jalan di atas air. Ya kan, mau seperti Yesus, tapi dia pakai alat. Yesus nggak pakai alat. Nanti saya percaya banget Bapak Ibu dalam kehidupan kita, banyak hal ketika kita nggak memahami pekerjaan Tuhan, iman yang harus bertindak Bapak Ibu. Ketika kita nggak melihat cara kerja Tuhan, percayalah dengan iman kita bahwa kedaulatan Tuhan itu pasti dalam kehidupan kita. Harus tetap percaya, tetap beriman. Walaupun cara kerjanya berbeda. Jangan ngomong Tuhan nggak ngelakuin apa-apa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, walaupun kita nggak mengerti, nggak tahu caranya Tuhan bekerja, tapi kita harus ingat siapa Tuhan yang kita sembah, seperti apa kedaulatannya, seberapa besar kasihnya dalam kehidupan kita. Jadi kita benar-benar yakin dalam kehidupan kita. Sama Bapak Ibu Saudara, contoh nih, seorang ibu dan seorang anak di bandara pengen naik pesawat. Si anak pengen ke toko mainan. Pengen beli mainan. Si ibu tarik anaknya. Si anak gak ngerti. Anak berpikir gini, mama jahat. Kenapa dia ngomong mama jahat? Dia gak ngerti apa yang akan terjadi seandainya masuk toko mainan. Telat pesawatnya. Hilang duitnya, beli tiket, tunda penerbangannya. Mamanya tahu tinggal 15 menit lagi. Dia harus tarik anaknya, dia harus cepet-cepet. Sama dalam kehidupan kita. Ada waktu-waktu Tuhan buat kita tuh gak ngerti loh cara kerja Tuhan. Kadang-kadang buat kita sedih. Kadang-kadang buat kita tuh kayak orang stres. Kadang-kadang buat kita tuh gak tahu apa-apa. Tapi Tuhan tahu gambaran besarnya yang terjadi dalam kehidupan kita.
Ikutin aja apa yang Tuhan mau. Cara kerja Tuhan beda dengan cara kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita pengen masuk pintu itu, tapi Tuhan tutup pintu itu. Kadang-kadang ada hal yang kayaknya rusak banget. Tapi Tuhan bukain di situ banyak perkara-perkara baik yang indah yang Tuhan izinin dalam kehidupan kita. Kita gak ngerti. Benar-benar gak ngerti. Kadang-kadang ada satu hal yang mungkin menjijikkan kita untuk kita kerjain. Tapi kalau Tuhan pengen kita kerjain aja. Kita gak ngerti cara kerja Tuhan. Banyak hal Bapak Ibu Saudara. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang Tuhan izinin kita tuh banyak hal tertunda. Bukan karena kita malas. Tapi memang Tuhan izinin. Mungkin aja ada hal-hal yang terjadi di depan. Penundaan kadang-kadang baik. Agak lambat sedikit itu juga baik kadang-kadang. Bukan sering-sering Bapak Ibu, kadang-kadang itu baik. Contohnya Menara Kembar. Itu beberapa cerita kan ngomong begini ya, waktu terjadi peledakan itu kan ada yang tertunda naik lift gara-gara penuh, dia tertunda. Kecewa, marah. Tapi ketika kejadian itu, dia seneng juga. Puji Tuhan saya selamat gara-gara tertunda. Jadi tertunda itu baik. Dia ajak muter-muter salah jalan Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang juga baik. Tapi kadang-kadang kita marah kan, Tuhan udah mau cepet-cepet, udah mepet Tuhan, kenapa salah jalan, kenapa GPS-nya salah Tuhan. Kita marah. Kadang-kadang Tuhan baik lewat itu juga, ada hal-hal yang indah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara, cara kerja Tuhan itu beda dengan cara kerja kita. Yang ketiga, wujud dari penyerahan diri berserah kepada tujuan Allah. Nah ini susah nih Bapak Ibu Saudara. Berserah diri kepada tujuan Allah itu susah. Mengapa itu susah? Karena seringkali kita gagal memahami cara kerja Allah dan kita juga gagal memahami mengapa Allah melakukan segala hal ini dalam kehidupan kita. Kita gak bisa. Nah kita lihat di ayat ke-6-nya. Dikatakan gini, sebab sesungguhnya Aku membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang ganas dan berangasan itu, yang menjelajah seluruh penjuru bumi untuk menduduki pemukiman yang bukan milik mereka. Nah jadi kadang-kadang kita sering tanya, Tuhan kenapa ini terjadi? Kenapa Tuhan izinin penderitaan? Kenapa doaku belum dijawab? Kenapa aku harus menderita seperti ini? Kenapa aku harus mengalami sakit seperti ini? Kita nggak tahu tujuan Tuhan itu apa. Kita kadang-kadang berpikir loh, Tuhan aku udah pelayanan, aku udah sungguh-sungguh, aku udah berkorban. Aku tuh ibadah gak pernah bolong-bolong Tuhan. Tapi kenapa aku harus ngalamin ini? Kenapa aku harus sakit seperti ini? Kita gak tahu tujuan Tuhan. Nah sama Bapak Ibu perhatiin di sini. Sebab sesungguhnya dikatakan aku membangkitkan orang Kasdim bangsa Babel. Bangsa yang ganas dan berangasan. Bapak Ibu bayangin. Habakuk tuh berdoa. Supaya setidak-tidaknya penindasan itu hilang, ketidakadilan itu hilang. Tapi dikatakan ini, Allah membangkitkan orang Kasdim. Bapak Ibu ini perhatiin, ini bukti kedaulatan Tuhan. Bangsa Kasdim yang berangasan, yang ganas aja bisa Tuhan pakai loh. Ini bukti kedaulatan Tuhan. Artinya apa? Tidak ada perkara yang tidak bisa dikendalikan sama Tuhan. Tidak ada hal yang tidak bisa dipakai, yang tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Semuanya bisa. Dikatakan, sesungguhnya aku akan membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang ganas dan berangasan. Bapak Ibu, minta keadilan. Minta perubahan satu kota. Kok dikirim orang ganas, orang berangasan? Coba Bapak Ibu bayangin. Kita lagi konflik, minta damai, minta tenang, minta tentrem. Datang perusuh, bikin kacau. Kita ngomong apa? Tuhan salah Tuhan. Aku tuh minta orang damai, bukan perusuh. Kadang-kadang kita begitu kan. Nah maka dikatakan, ganas dan berangasan yang menjelajah seluruh penjuru bumi untuk menduduki pemukiman yang belum mereka milikin. Bapak Ibu bisa bayangin. Kok bisa-bisanya ya Tuhan ya, pakai orang ganas, pakai orang berangasan. Tapi ketika Habakuk tahu tujuannya. Habakuk di ayat pasal 1 ayat 12 dikatakan gini. Ketika Habakuk menyadari Bapak Ibu Saudara, tujuannya dikatakan gini. Bukankah engkau ada sejak dahulu ya Tuhan Allahku yang maha kudus.
kami tidak akan mati. Ya Tuhan, telah kau tetapkan mereka untuk menghukumku. Telah kau tetapkan orang Kasdim untuk menghukumku, tapi aku gak bakal mati. Cara kerja Tuhan beda. Kita harus tahu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, sakit itu berkat. Tender itu kutuk. Bingung kan Bapak Ibu Saudara? Sakit itu berkat, tender itu kutuk. Loh, bener kan? Bisa bayangin ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita dapat tender terus. Kita lupa ibadah, kita lupa sama Tuhan. Kita tinggalin Tuhan, berkat apa kutuk? Kok gak mau jawab sih? Selangin lagi, kalau Bapak Ibu dapat tender. Lupa ibadah, lupa sama Tuhan. Akhirnya tinggalin Tuhan, berkat apa kutuk? Kutuk Bapak Ibu Saudara. Sakit dulu jauh daripada Tuhan. Tuhan izinin sakit, nangis Tuhan. Aku mau datang sama Tuhan terus-menerus. Ibadah tiap hari, tekun, menyerahkan diri, pelayanan. Berkat apa kutuk? Berkat. Ingat Bapak Ibu Saudara, berkat itu bukan apa yang kita dapat. Berkat itu siapa? Tuhannya itu berkat. Bukan apanya. Kita kan kadang-kadang cari berkatnya, makanya ada lagunya, tangannya dinyanyiin, ngapain gitu kan. Tuhannya dong, bukan tangannya gitu kan. Berkatnya itu kita nyanyiin. Tuhannya. Nah maka saya katakan, Bapak Ibu saya dikatakan, saya ulangin lagi, sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang ganas dan berangkasan. Tuhan, ketika Habakuk menyadari tujuan Tuhan, dia menyadari ini kedaulatan Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa pakai apapun juga, dengan cara apapun juga, pakai siapapun juga, dalam bentuk apapun juga. Harus tahu tujuannya Tuhan apa. Dan saya percaya kalau kita tahu tujuannya Tuhan, kita pasti berani ngelangkah. Kenapa kita gak berani? Karena memang kita gak tahu tujuan Tuhan itu apa. Kita marah ketika terjadi hal-hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Kita senang ketika kita terima berkat yang berkelimpahan. Walaupun Tuhan yang gak ada, gak apa-apa. Benar kan? Tapi saya percaya di sini gak begitu. Semua senang dengan berkat, dan dengan berkat semakin dekat sama Tuhan. Jadi di sini begitu semua loh. Kok kayaknya gak yakin sih Bapak Ibu Saudara? Jadi saya ragu di begini apa gak nih ceritanya nih ya? Yakinlah Bapak Ibu, saya seperti orang-orang di sini ketika berkat semakin melimpah-limpah, semakin dekat sama Tuhan. Semakin setia sama Tuhan, semakin aktif melayani. Semakin cinta sama Tuhan, doanya semakin melimpah-limpah. Doanya semakin berjam-jam sama Tuhan. Amin? Amin, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah artinya Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Yusuf itu ngalamin hal yang gak enak, padahal dia mimpi loh. Punya mimpinya bagus. Bapak Ibu, mimpinya gak terjadi. Bahkan saudaranya mengkhianati. Saya gak tahu tuh di sumur dia nangis apa enggak. Mungkin nangis juga kali di sumur dia. Dia ngomong, aduh Koko kurang ajar. Dede ini sayang papa, tapi Koko gak sayang. Nangis mungkin di situ. Dijual jadi budak. Saya percaya waktu dijual jadi budak, Bapak Ibu, Yusuf itu bukan ketawa. Yusuf nangis, menderita. Banyak hal-hal yang Tuhan izin penderitaan terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita gak bisa ngelihat. Yusuf waktu itu gak bisa ngelihat, Bapak Ibu. Dia gak bisa ngelihat, dia jadi orang nomor 2 di Mesir, dia gak bisa ngelihat. Ketika dia jadi budak di rumah Potifar, dijolimin lagi sama tante. Dihianatin, jadi digodain, jadi difitnah, masuk ke penjara Bapak Ibu Saudara. Masuk penjara, dilupain sama orang yang sudah dikasih mimpi, naik jabatannya. Bisa bayangin Bapak Ibu Saudara ya, mimpinya semua saudara-saudaranya sujud sama dia. Itu gak terjadi. Bapak Ibu bisa bayangin ya, kalau kita ngomong gini, ingat ya, tapi saya gak ngomong gini. Kalau kita percaya sama Tuhan, ada janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kok gak ngalamin ya janji Tuhan ya? Kita marah, kita kesal. Seperti Yusuf. Dia harus ngalamin sumur penderitaan. Dia harus mengalami rumah Potifar yang mewah. Tapi dia ngalamin ketidaknyamanan. Dia masuk penjara.
Yang gak enak Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan gak pernah lupa dengan kedaulatan Tuhan. Siapa sangka? Cuman gara-gara pakai mimpi, Daud jadi orang nomor 2. Gara-gara mimpi loh, ini simpel loh. Makanya Bapak Ibu, jangan sering-sering begadang, sering-sering tidur, biar banyak mimpi. Siapa tahu kan dikasih mimpi, Tuhan kasih mimpi. Siapa tahu, makanya jangan sering-sering begadang Bapak Ibu. Lebih baik tidur, banyak mimpi yang indah-indah gitu kan. Guyon, gak usah dipraktekin. Loh, jadi Bapak Ibu nanti besok tidur semua lagi. Saya repot nanti kan, ini guyon Bapak Ibu, jangan dipraktekin. Nah artinya Bapak Ibu Saudara bisa lihat kan kedaulatan Tuhan. Di tengah-tengah Tuhan pakai bangsa yang ganas berangasan. Tuhan bentuk bangsa itu untuk mengalami satu perubahan. Di tengah-tengah kita mengalami kesengsaraan, hal-hal yang gak enak dalam kehidupan kita. Tuhan bentuk itu. Tuhan jadikan itu. Di tengah-tengah perjalanan Yusuf, Tuhan bentuk itu. Ada satu ayat yang ngomongin begini Bapak Ibu Saudara. Kejadian 50 ayat 20 dikatakan gini. Ini kata Yusuf, dikatakan gini, memang kamu telah merekah-rekahkan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merekah-rekahkannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saya percaya apapun tujuannya dalam kehidupan kita, percayalah dengan kedaulatan Tuhan. Tujuan Tuhan selalu yang the best, yang terbaik, yang tersempurna buat kita. Bapak Ibu jalanin tujuan itu. Dan saya percaya Bapak Ibu akan mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Tetap percaya sama Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ingat, sudut pandang Allah berbeda dengan sudut pandang kita terbatas. Cara kerja Tuhan berbeda dengan cara kerja kita. Saya percaya juga tujuan Tuhan dengan tujuan kita pasti berbeda. Tapi percayalah tujuan Tuhan selalu yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu contoh teladan yang paling baik untuk tetap mempercayai Bapa. Ketika di Taman Getsemani, dia berkata, jangan seperti apa yang ku kehendaki, tapi seperti yang Bapa kehendaki. Dia tahu keputusan Bapa itu yang terbaik buat dia. Kita juga belajar, biarlah bukan kehendak kita, tapi biarlah kehendak Bapa yang terjadi dalam kehidupan kita. Aplikasinya, tindakan praktisnya yang pertama adalah bawalah pergumulan dengan jujur kepada Tuhan. Yang kedua, lepaskan skenario pribadi. Jadi kita benar-benar jangan memaksakan Allah bekerja menurut cara kerja kita. Yang ketiga, serahkanlah hasil akhir dan tetaplah setia melakukan tanggung jawab. Ya, setia dan melakukan tanggung jawab. Kesimpulannya, iman yang dewasa bukanlah iman yang selalu memiliki jawaban, tetapi iman yang tetap mempercayai Allah meskipun belum memperoleh jawaban. Yang kedua, ketika kita tidak dapat memahami tangan Allah yang sedang bekerja, percayalah kepada hati Allah yang tidak pernah berhenti mengasihi kita. Mari kita berdoa. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alamin, tapi saya percaya ketika Bapak Ibu berserah kepada Tuhan, berserah kepada sudut pandangnya, berserah kepada cara kerjanya, berserah kepada tujuannya. Sekalipun kita nggak ngerti, sekalipun kita nggak paham, tapi percaya Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu berani berserah kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kalau memang kita dalam kondisi lemah, kalau kita memang dalam kondisi nggak kuat, jujur sama Tuhan. Kita nggak perlu pura-pura kuat, kita nggak perlu pura-pura beriman, kita nggak perlu pura-pura tegar. Kalau perlu menangis, kita menangis di hadapan Tuhan. Kalau kita perlu berteriak, berteriak di hadapan Tuhan. Tuhan berdaulat, Tuhan sanggup melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saat ku tak melihat jalanmu,
saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya bagimu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari Bapak Ibu Saudara, marilah kita percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita sedang mengalami cawan penderitaan dalam kehidupan kita yang kita tidak pahami. Tapi ya biarlah pagi hari ini kita sama-sama pengen tetap memilih, membuang kepura-puraan kita. Membuang semua topeng-topeng dalam kehidupan kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan kejujuran kita. Kalau kita mau berteriak, Tuhan tolong, aku gak mampu. Tuhan tolong Tuhan. Aku gak kuat dengan penderitaan ini. Percayalah bahwa sudut pandang Allah lebih luas daripada sudut pandang kita. Percayalah cara kerja Allah Tuhan itu ajaib dalam kehidupan kita. Dan percayalah tujuan Tuhan itu terbaik dalam kehidupan kita. Percaya akan kedaulatan Tuhan. Dengan cara apapun yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mungkin seakan-akan kita melihat banyak hal yang mungkin semakin menghimpit kita, mungkin semakin menekan kita, mungkin membuat kita semakin gak berdaya, mungkin membuat kita semakin gak bisa buat apa-apa. Percayalah ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, Tuhan yang berdaulat akan mengubah segala sesuatunya. Sekalipun tekanan demi tekanan menekan kita, tapi saya percaya ada sesuatu yang baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang indah yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan pengen kita untuk membuang hal-hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan pengen menyempurnakan kita menjadi pribadi yang semakin kuat, yang semakin tegar. Yang akhirnya mungkin kita bisa menguatkan orang lain. Mungkin Tuhan sedang menjadikan kita satu pribadi yang benar-benar boleh menjadi teladan buat banyak orang. Mungkin Tuhan sedang membentuk kita, mempersiapkan kita seperti Tuhan mempersiapkan Yusuf. Jalannya memang gak enak Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya yang penting Tuhan dimuliakan. Jalannya mungkin membuat kita menderita. Yang penting Tuhan dimuliakan di setiap peristiwa yang kita alami dalam kehidupan kita. Bapak kami bersyukur Tuhan. Biarlah Engkau berbicara bagi setiap kami Tuhan Yesus. Di tengah-tengah pergumulan kami apapun yang kami alami dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau tidak salah dan tidak pernah salah membuat satu peristiwa dalam kehidupan kami. Karena Kau mengasihi kami Tuhan Yesus. Banyak peristiwa-peristiwa kami yang kami alamin gak enak Tuhan. Biarlah kami boleh melihat apa tujuan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami kuat, sehingga kami tegar Tuhan menghadapinya semua itu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan. Biar jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami seperti apa yang Kau kehendaki ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Siap kita yang terpercaya berkata, amin. Tuhan memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara, saya percaya pagi hari ini iman kita semakin dikuatkan. Amin. Mari kita akan saksikan beberapa pengumuman di sepanjang minggu yang akan datang. Silakan. Untuk persembahan, persepuluhan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening GKPB MDC Metro. Berikut ini adalah laporan keuangan yang masuk dari tanggal 2 sampai dengan 8 Agustus. Selamat ulang tahun untuk Bapak Agus tanggal 9 Agustus, Bapak Edi Sutrisno tanggal 11 Agustus, Bapak Sungkono tanggal 12 Agustus, Bapak Suwarto tanggal 12 Agustus,
Bapak Leo tanggal 12 Agustus, Ibu Jessica tanggal 12 Agustus, dan Bapak Indratno tanggal 15 Agustus. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara, akan diadakan kesan gabungan dalam rangka memperingati hari ulang tahun negara kita. Akan diadakan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus jam 5 sore. Dress code-nya merah atau putih. Ayo Bapak Ibu sama-sama kita mau rame-rame bersenang-senang di gereja. Bersenang-senang ya. Untuk information trip akan diadakan tanggal 24 sampai dengan 25 Agustus di Desa Gunung Mas, Marga Sekampung. Untuk pendaftaran bagi yang mau ikut hari ini ditutup, hari ini terakhir ya Bapak Ibu. Jadi yang mau ikut ayo daftar hari ini terakhir, dan untuk donasi masih ditunggu sampai dengan hari H masih bisa. Oke, demikian pengumuman di sepanjang minggu ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau naikkan satu pujian. Dalam pujian ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus Allah yang bisa kita percaya. Yuk kita mau goyang sama-sama yuk. Walau badai datang menerpa, hati ini mau percaya. Walau badai datang menerpa, hati ini tetap percaya. Yesus baik, sungguh terasa, penolong kita yang setia. Ayo goyang, puji Tuhan, buang sedih dan beban. Haleluya, kita serukan, kasih Yesus beri harapan. Ayo goyang, jangan bimbang, Tuhan Yesus paling sayang. Hidup pasti jadi tenang, iblis lewat, kita menang. Mari lanjut sama-sama nyanyikan pujian ini. Walau badai datang menerpa, walau badai datang menerpa, hati ini tetap percaya. Yesus baik, sungguh terasa, penolong kita yang setia. Ayo goyang, puji Tuhan, buang sedih dan beban. Haleluya, kita serukan, kasih Yesus beri harapan. Ayo goyang, jangan bimbang, Tuhan Yesus paling sayang. Hidup pasti jadi tenang, iblis lewat, kita menang. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan atas pagi yang indah ini. Kau Allah yang baik, begitu amat baik di dalam setiap kami. Bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan di dalam setiap kami. Kami boleh ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Juga mendengarkan apa yang menjadi firman-Mu. Terus teguhkan Tuhan firman-Mu di dalam setiap kami pribadi lepas pribadi melalui Roh Kudus-Mu. Ajar kami untuk selalu mengandalkan dan mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Ajar kami di tengah segala keterbatasan yang kami miliki
untuk selalu ya Tuhan berharap hanya kepada Engkau, Allah satu-satunya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Dan pagi hari ini Tuhan kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Engkau Allah yang terus bekerja di dalam hari-hari yang ada Tuhan. Campur tangan-Mu buat setiap mereka yang saat ini menghadapi tantangan pergumulan di dalam sakit penyakit mereka. Karena kami percaya Tuhan Engkau Allah yang berkarya dan beracara di dalam setiap pergumulan mereka. Kesembuhan boleh ada dan mujizat-Mu tetap ada sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang terus campur tangan buat keluarga-keluarga yang juga ikut andil di dalam kesembuhan anggota jemaatnya ya Tuhan. Engkau Allah yang terus berkarya Tuhan. Terima kasih di tengah pergumulan perekonomian kami, Engkau terus ya Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan di dalam setiap kami untuk selalu ya Tuhan mengutamakan Engkau dan mengandalkan Engkau. Campur tangan-Mu juga untuk setiap keluarga-keluarga yang ada di keluarga MDC Metro Tuhan. Engkau terus ya Tuhan berkarya di dalam setiap keluarga, sehingga mereka terus ya Tuhan berjalan bersama Engkau, mengandalkan Engkau, sehingga damai sejahtera-Mu boleh ada dan sukacita-Mu terus ada Tuhan di dalam setiap keluarga-keluarga. Setiap konflik, setiap persoalan boleh terselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur atas apa yang Kau berikan sepanjang minggu ini Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik melalui persembahan ucapan syukur kami maupun perpuluhan kami. Biarkan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau undur dari tempat ini Tuhan. Angkatlah kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih sukacita damai sejahtera ada dalam setiap hidup-Mu. Diberkatilah Engkau secara pribadi, diberkatilah keluarga-Mu, usaha pekerjaan-Mu dibuat berhasil. Dan Engkau pulanglah dengan damai yang daripada Allah. Ceritakanlah Injil dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidup-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan